Baik Bapak Ibu, sudah kita record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah Bapak Ibu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, limpahan ya, karunia dan hidayahnya, terutama kesehatan lahir dan batin, sehingga pada pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 April 2021, jam 10 ya, tepat ya, kita bisa bersilaturahmi, belajar bersama ya, menimba ilmu bersama dengan Ibu Supervisor ya, sekaligus silaturahmi dengan beliau ya, namanya Bu Endah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Ibu Endah ya, perlu kami laporkan dulu Bu Endah, teman-teman ini adalah Bapak Ibu ya, calon pengawas ya, cawas dari SD dan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang sudah lulus tahun 2019 ya. Jadi Bapak Ibu ini sudah pernah mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademis ya, akademik ya, waktu itu tahun 2019 dan sudah lulus. Berhubung karena pandemi ya, pandemi yang tidak ada ujungnya ini kapan berakhirnya, sehingga tertunda seperti ini ya. Ibu Endah yang saya hormati dan Bapak Ibu para cawas ya dari SD dan SMP yang berbahagia ya dimanapun berada, mohon izin ya, saya sebenarnya bukan koordinator, bukan apa ya, hanya ini saja menginisiasi teman-teman ya, dalam rangka silaturahmi dan menimba ilmu ya. Di Bapak Ibu, saya Pak Sudarno, Bapak Ibu dari SMP Negeri 2 Cibung Bulang. Saya bertemu dengan Bu Endah ya, itu waktu tahun 2018, waktu itu di program kemitraan ya, Kemdikbud, bertemu di Jakarta pembekalan dan juga di Halbar ya, Halmahera Barat di Maluku Utara. Waktu itu 1 minggu kita di sana mendampingi Bapak Ibu guru di daerah terpencil itu Bapak Ibu. Jadi bertemu. Nah, kemudian ceritanya saya WA ke Bu Endah ya, kebetulan beliau udah punya pengalaman jadi supervisor para cawas ya, cawas yang SD, SMP tahun-tahun sebelumnya ya, maupun Insya Allah mungkin tahun ini juga beliau akan mendampingi. Nanti kita dengarkan bersama ya. Bapak Ibu, untuk efektifnya waktu ya, kita sebenarnya tidak resmi-resmi amat ya, jadi hanya silaturahmi saja. Jadi Bu Endah ini kita undang di sini Bapak Ibu dalam rangka kita mau belajar ya, untuk mendapatkan pembekalan, mendapatkan gambaran ya, gambaran bagaimana itu perencanaan, persiapan ya, sebagai cawas ya nanti ya, untuk diklat itu sampai akhirnya tugas-tugas dan sampai mendapatkan sertifikat sebagai pengawas dan SK ya, dan NUBS ya, dan sebagainya itu ya. Oleh karena itu nanti Bu Endah akan mengenalkan diri bersama dengan kita ya. Kita sekarang jam 10, mungkin nanti sampai selesai saja, mau sampai jam 11, jam 12 ya, kan karena nggak resmi-resmi Bapak Ibu, ini hanya khusus buat kita intern ya. Nanti Bu Endah akan memaparkan itu dan Bapak Ibu tanya jawab di situ ya, agar nanti kita bersama ini sama-sama siap ya, siap mendapatkan pembekalan ya awal ya, seperti itu. Bu Endah, seperti itu yang bisa saya antarkan, dan sekali lagi kami atas nama teman-teman mengucapkan terima kasih Ibu sudah berkenan hadir ya dan memberikan oleh-oleh kepada kami sebagai persiapan bekal kami sebagai cawas nanti ya. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan yang terhormat Ibu Endah ya, dipersilahkan, nanti kita bersama-sama aja dialog ya. Silakan Bu Endah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan ini ada yang pernah ketemu ya. Ini karena di tim ya. Tim, iya. Limit. Iya. Jadi
program-programnya gitu ya. Mudah-mudahan kayaknya ada lah mungkin ya beberapa ya program LPMP ya. Oke, saya Endah, mungkin ada yang kalau yang belum pernah ketemu, saya dulu Wida Iswara di 2021 ini di bulan Januari saya pindah ke BMTI. Oke, Pak Sudarno, Pak Dedi hafal yang di Halbar itu? Oh iya, waktu itu ya Bu. Ya. Almarhum ya? Ya, sudah meninggal ya tahun kemarin ya, 2020. Oh iya. Iya Bu. Nah, saya tuh ingat-ingat ketemunya di Halbar apa satu lagi Halbar begitu hal-hal Mahera Halut ya. Halut di tahun 2019 saya ke Halut itu 18 ke Halbar, 19-nya ke Halut ya dengan berbeda guru inti. Oke, sebetulnya ini saya juga sedikit surprise ya. Ini para cawas yang lulusnya tahun 2019 ya. Karena sebetulnya supervisor itu baru didiklat itu akhir tahun 2020 sebetulnya ya. Jadi ketika pandemi mulai di bulan November berapa ya kegiatan GTK tuh sudah mulai ada yang luring tatap muka ya. Kemudian sebetulnya untuk peran supervisor itu baru. Kalau untuk pengajar diklatnya mungkin di tahun 2019 sudah ini ya, sudah ada lah. Ya, kemudian Pak Sepsuhendi masuk nggak ya? Pak Sepsuhendi ada beberapa lah. Jadi yang dulu diambilnya itu dari batch apa ya? Batch HOTS gitu, yang awal-awal di 2019 itu. Jadi ada 2 angkatan yang diambil otomatis menjadi pengajar diklat untuk cawas ya. Jadi di angkatan 1 dan angkatan 2 kalau tidak salah. Jadi ada Bu Giri yang senior lah di Wida Iswara ya, Bu Giri, Pak Zen, Budi Damida, kemudian kalau nggak salah ada Pak Wawan ya, Pak Asep Suhendi gitu ya, ada 5 orang atau lebih lah, kurang lebih. Sedangkan untuk supervisor sendiri baru di akhir 2020 dan itu sebetulnya satu LPMP atau satu P4TK cuma 1. Jadi saya hanya satu-satunya di LPMP Jawa Barat ya. Kemudian di BMTI sendiri sudah ada 1 Pak Selamat. Jadi ketika saya pindah ke BMTI jadi 2 supervisornya, LPMP tidak punya supervisor. Tapi tidak masalah ya, karena supervisor itu tidak terikat di mana gitu ya. Jadi seperti saya sudah 2 kali ya mensupervisory diklat cawas. Yang pertama di Solo di awal tahun 2000 di akhir 2020 ya, setelah diklat itu, kemudian itu di akhir 2020. Kemudian yang kedua dan ini sedang berlanjut OJT 2-nya ya di Natuna ya, di Natuna. Jadi ini sudah 2 kali saya mengawasi ya, istilahnya bukan mengawasi sih, hanya mendampingi ya. Kita hanya melihat hal-hal yang tidak sesuai dan sesuai saja gitu. Jadi melaporkan kalau ada yang tidak sesuai dilaporkan. Kalau ada masalah itu mencari solusi, begitu saja sih sebetulnya ya gitu. Jadi kalau dibilang supervisor itu sepertinya gimana ya, soalnya pengajar diklatnya kadang-kadang sudah lebih senior dari saya, jadi saya kurang nyaman kalau saya bilang saya supervisor gitu ya. Oke. Ini maaf ya, kemarin Pak Sudarno juga meminta saya akan menayangkan PowerPoint mekanisme yang diberikan oleh LP2KS. Jadi saya tidak bisa share PowerPoint. Jadi kalau memang mau dicatat apa silahkan. Tapi saya tidak bisa share PowerPoint ya. Oke, kita mulai saja ya Pak Bu. Rahasia ya Bu, rahasia ya. Bisa aja. Ya, saya takut saya salah ya. Takutnya saya salah. Ya. Karena saya tidak tahu apakah saya boleh sebetulnya atau tidak gitu ya. Secara ini saya tidak tahu gitu sebetulnya. Ya, makasih Bu. Tidak apa-apa karena ini kan kita sama-sama saja ya. Ya, makasih Bu. Oke, sudah terlihat ya? Sudah Bu. Ya, sudah punya Microsoft nih, tapi ini baru mencoba share screen-nya, baru dicoba sekarang. Iya. Oke. Nah, ini tentang pelaksanaan mekanisme. Jadi sebetulnya ketika di awal ada kita supervisornya, banyak hal yang memang belum pasti gitu ya. Jadi Pak Arju yang pengembangnya itu Pak Arju dengan Bu Ari, kalau tidak salah Bu Arni ya.
dari PPKS. Pak Arju itu LPMP, kemudian beliau sudah pensiun malah ya sekarang. Jadi ini banyak hal yang belum jelas sebetulnya kita memahami gitu, hal-hal yang memang asalnya kita tidak jelas. Ketika sudah dijalani saya 2 kali diklat, mengikuti diklat ini, ternyata tidak ada hal yang menjadi gambaran yang tidak menjadi cukup secara teknis. Oh begini caranya gitu ya, secara teknis gitu ya. Oke, nggak usah kita lewat, ini nggak usah. Nah ini sebetulnya tujuan calon diklat calon pengawas sekolah itu ini ya, tetap kami dibekali ya. Jadi cawas ini memang dibekali dengan dimensi kompetensi yang diperlukan gitu ya. Jadi nanti isi materi diklatnya juga terkait dengan ini ya, yang terkait dengan kecawasan ya, atau kepengawasan, nah terkait dengan kepengawasan. Ya, jadi dimensi kompetensi yang diperlukan bagi pengawas sekolah dalam melaksanakan tugasnya, kemudian juga untuk mengembangkan kemampuan gaya belajar ya. Ya, jadi juga yang selanjutnya potensi, karena ada beberapa kalau pengawas itu ini misalnya memang dari itu gitu, kali yang dari ini sudah biasa supervisi, tetapi untuk yang dari guru mungkin, atau yang dari guru yang belum pernah menjabat apapun ini ya, ini mengembangkan potensinya gitu ya, yang cawas fungsinya untuk meningkatkan capaian belajar peserta didik yang bermuara pada tujuannya student well-being. Nah ini harus garis bawah ya, karena ini nanti akan selalu dikenakan ketika diklat ya. Ya, student well-being. Kemudian menumbuhkan kemandirian calon pengawas sekolah ya. Saya ya. Jadi ada 3, ada yang full luring ya, jadi penuh dari awal sampai akhir itu luring atau tatap muka. Kemudian ada yang full daring dari awal sampai akhir, dan ada yang kombinasi, yaitu antara daring dan luring. Juga yang nah, ini ya, jadi ada OJT 1, diawali dengan OJT 1 ini ya. Ini 21 JP, kemudian ada IC JP itu setara 5 hari ya, 5 sampai 6 hari tergantung dari waktu ya. Kalau misalnya di hari pertamanya pembukaannya sore atau malam berarti 6 hari gitu ya. Kalau sudah dari pagi berarti 5 hari. Kemudian ini ada OJT 2, ini dihitungnya 75 JT atau setara dengan 38 hari ya. Kemudian ada IST 2 yang terakhir, ini cuma 3 hari saja gitu ya. Ini lebih kepada nanti presentasi dari LTLPP ya yang sudah didesain ya. Jadi di OJT 1 ini sudah mulai ya dimasukkan gitu kan beberapa pemahaman ya tentang dimensi kepengawasan ya. Nah, ini adalah model pembelajarannya ya. Ini ORPAREA ya, observe, reflect, plan, act, reflect, awareness ya. Nah ini kita juga sebagai supervisor nanti melihat kepada ini ya, ORPAREA ini, apakah pengajar diklat ini sudah mengimplementasikan ini atau belum gitu ya. Ini juga sesuatu hal yang menjadi poin penting ya untuk penilaian kami kepada pengajar diklat ya. Jadi untuk observe dan reflect ini ada di OJT 1. Jadi nanti akan lebih kepada brainstorming gitu ya. Nanti merefleksikan sudah seperti apa ketika brainstorming itu ada kondisi-kondisi tertentu, nah kemudian direfleksikan. Kemudian nanti di SC2 itu lebih kepada merencanakan ya. Jadi banyak tugas-tugas nanti ya Pak Bu ya. Banyak tugas-tugas ya. Kemudian ada ACT, ini di OJT 2 yang 38 hari atau 75 JP. Ini lebih kepada mengimplementasikan di lapangan ya. Kemudian di IST2 ini lebih kepada merefleksikan apa yang sudah dilakukan, kemudian tingkat kepeduliannya atau dampak yang sudah dirasakan itu sudah di mana ya. Kemudian ini di IST1 ini ya, untuk penilaian saya kepada pengajar diklat adalah ILEAD ya. Ini kami singkat ILEAD, Introduction, Link, Enforcement, Awareness, Development. Jadi
Di sini nanti akan terlihat bagaimana cara pengajar diklat menyajikan materi tersebut ya di dalam IST2. IST2 ini full ya, banyak sekali materi dan Bapak dan para peserta ya, Bapak dan Ibu sekalian ini harus mengerjakan kalau tidak salah 14 LK gitu ya. 14 dan 14 LK-nya itu bukan sekedar hanya ini ya, tapi cukup gemuk gitu ya. Dan ini bisa yang sudah-sudah itu kadang setelah selesai jam diklat pun gitu ya, karena memang belum selesai itu mereka sampai malam gitu mengerjakan. Jadi persiapkan fisik juga ya. Kalau mental itu asal kita happy mengikuti tidak masalah. Tapi kalau fisik itu memang ya, makanya tidak ada yang di bulan puasa ya, karena ini cukup melelahkan. Ini ya, ini kalau yang I-lead itu saya yang untuk melihat pengajar diklat ya. Nah ini ya pelaksanaan supervisi. Kita ke moda daring dulu ya, yang full moda daring ya. Kalau moda daring ini memang keseluruhan tahapannya dilaksanakan secara daring. Dari OJT 1, EST 1, OJT 2 gitu ya. Ini IST 2 ya, ini salah ketik IST 2 gitu ya. Ini semuanya full daring ya, ini. OJT 1 itu difasilitasi oleh LPD ya, oleh LPD difasilitasi, dipertemukan antara pengajar diklat dengan peserta ya atau cawas ya. Kemudian di ST2 ini juga difasilitasi oleh LPD juga sama ya. Jadi ada LMS sebetulnya. Cuma LMS-nya ternyata memang belum siap untuk cawas diklat cawas ini. Jadi nanti pun kalau ada pretest itu pasti manual, harusnya mah sudah melalui LMS, tapi sampai sekarang menurut saya itu belum berjalan ya, belum siap sistemnya ya. Kemudian kalau modal luring, nah ini modal luring ini memang hanya IST 1 dan IST 2 yang dilakukan supervisi atau saya hadir. Nah OJT 1 dan OJT 2-nya itu nanti Bapak dan Ibu sekalian tuh hanya bertemu dengan pengajar diklat saja gitu ya. Tadi hanya lebih ke observe dan reflect. Jadi brainstorming tentang permasalahan yang terjadi biasanya gitu ya. Apa sih yang permasalahan terjadi di sekolah yang hubungannya dengan kepengawasan. Nah, itu adalah di OJT 1. Nah, ketika IST 2 baru saya ada ke situ, datang ya. Datang, saya juga mendampingi gitu ya, kalau ada masalah nanti kita cari solusi bersama-sama biasanya ya. Sama di ST2 juga sama. OJT 2 itu juga nanti hanya pengajar diklat ya. Nanti ini ada berapa Pak? 30 orang ya? Semua ini Bu, kalau yang di grup ada 54 ya Bapak Ibu ya? 54 ya? Berarti bisa. Ya, tapi enggak semuanya bisa ini kan karena ada kesibukan Mbak Ibu. Ya. Berarti kalau 54 kayaknya dibagi 5 kelas atau 4 kelas karena kita tidak boleh lebih dari ini kan. Jadi antara 10 sampai 12 isinya itu atau maksimal itu 15 lah. Jadi dari 54 ini akan dibagi. Tapi yang SD-nya berapa? Kalau SMP 22 ya Bu Indah ya? SMP 22. Ya. Terus kalau SD 34 ya Bapak Ibu ya, betul nggak? Iya. Oh, SD berarti ya. Nanti dipisah apa ya? Dipisah kayaknya Pak. Oh gitu. Tapi nanti ya LPD-nya kan LPMP kan LPD-nya saya kurang tahu. Iya. Yang mengelola sekarang siapa, yang pegang siapa saya kurang tahu. Kalau dipisah berarti untuk SMP kayaknya 1 kelas, tapi untuk SD 2 kelas. Tapi kalau digabung itu kemungkinan bisa 3 atau 4 kelas gitu ya kalau digabung gitu. Ada yang memang satu khusus semua isinya SMP semua, ada yang campur, ada yang itu gitu ya. Kalau saya lihat dari jumlah ya, biasanya gitu tidak akan terlalu banyak sih. Karena kita juga protokol kesehatannya tetap harus diinikan ya. Soalnya di LPMP sudah ada yang positif COVID 2 ya. Waduh. Untuk yang tahun ini. Oh. Iya ya. Ya Allah, ya. Gimana Pak? Positif 2 dan yang satu isolasi mandiri, yang satu masuk rumah sakit gitu ya. Tapi di tahun kemarin juga ada sebetulnya ada tahun kemarin juga 2. Cuma yang 2 itu sama ya, satu isolasi mandiri, yang satu masuk rumah sakit gitu ya. Karena
isolasinya kayaknya di rumah sakit. Kalau yang sekarang memang yang masuk rumah sakit itu karena diinfus dan gejalanya tuh bukan hanya sekedar hilang penciuman. Kan kalau dulu kita tahu ya hilang penciuman, oh ini COVID. Tapi pusing seperti Ibu Atalia tuh. Hanya pusing-pusing saja ketika dites ternyata COVID gitu ya. Jadi sudah COVID yang jenis baru, bukan yang biasa kita dengar gitu. Nah ini ya, jadi prokes kayaknya tetap ya ketat. Jadi kayaknya satu kelas itu tidak boleh tidak boleh lebih dari berapa gitu. Kayaknya seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau moda kombinasi di sini OJT 1 dan OJT 2 ini modanya daring ya. Modanya daring. Jadi nanti pengajar diklat dengan para cawas ini melalui LMS gitu ya, tatap mukanya gitu. Baru pada IST 1 dan IST 2 juga luring gitu. Biasanya begitu gitu ya, biasanya begitu. Jadi saya yang itu pertama itu yang di Solo itu bilangnya moda luring tetapi dilaksanakan kombinasi. Jadi saya juga tidak tahu karena ketika kombinasi ini tetap saya sebetulnya harus masuk ya di supervisi itu di kelas gitu ya kalau yang kombinasi gitu ya. Tapi kalau luring saya hanya di IST 1 dan di IST 2 saja masuk. Oke. Kemudian ini OJT 1 ya, strategi pembelajarannya ini menggunakan model Orparea yang tadi itu adalah observe dan reflect ya. Kemudian ada penyampaian materinya, I lead di situ, kemudian aktivitas pesertanya ini lebih kepada ini kecil tapi ini nggak apa-apa ya, saya bacakan aja ya. Melihat dan mengamati kondisi sekolah bersama warga sekolah. Itu di OJT 1 ya, jadi brainstorming. Mendiskusikan hasil observasi dengan mentor. Ini mentor beda lagi ya, bukan pengajar diklat ya. Mentor itu, tapi tergantung kalau tidak ada mentor. Mentor itu biasanya pengawas. Pengawas yang sudah ditunjuk ya. Tetapi kalau tidak ada mentor, pengajar diklat nanti yang turun gitu ya. Biasanya seperti itu. Kemudian merefleksikan hasil observasi bersama warga sekolah dan mentor untuk menemukan masalah pembelajaran melalui pengawasan. Ya, bersama mentor mendiskusikan ide pemecahan masalah pembelajaran melalui pengawasan. Nah, seperti di Solo itu ada mentornya. Jadi pengajar diklatnya itu hanya berkenalan saja ketika si OJT 1, tetapi untuk seperti ini untuk observe dan reflect-nya itu didampingi oleh mentor. Sedangkan yang kemarin di Natuna itu tidak ada mentor, jadi betul-betul Natuna itu tidak ada kecamatan yang tidak ada pengawas senior ya, dan mereka kecamatan itu bukan seperti di kita ya, dari apa Pak, misalnya Lewiliang dengan apa Cigudak misalnya, kalau mereka tidak satu kecamatan kadang di pulau yang lain gitu, pulau satu dengan pulau yang lain gitu, satu pulau misalnya 2 kecamatan dengan kecamatan, pulau yang lain ada 1 kecamatan sendiri. Nah itu agak kesulitan. Kami juga kemarin dengan peserta ya, kasihan karena harus mensinkronkan dengan jadwal kapal. Kalau tidak mereka tidak bisa pulang selama seminggu kan gitu. Jadi harus disinkronkan. Makanya tidak ada mentor. Mereka itu memang kekurangan pengawas ya. Nah, di Natuna dicampur ada SD, SMP. SMA ada nggak ya? Oh cuma SD SMP saja kalau di enggak, TK dengan SD saja kemarin di Natuna itu, TK dengan SD. Oke. Struktur programnya ini ya, ada penjelasan teknis ya. Nah ini kalau daring terbimbing, kalau luring berarti langsung aja ada penjelasan teknis itu sebanyak 1 JP. Kemudian ada pendalaman materi tugas pokok ya, kode etik pengawas. Jadi sebelum nanti di IST 2 ini sudah dipelajari dulu di OJT 1 ya, Pak Bu ya, yang poin 2 ini. Tapi hanya sekilas saja asal dipahami saja. Nanti pendalamannya lebih jauh lagi ya. Kemudian ada identifikasi masalah pembelajaran. Nah, ini sebetulnya nanti bekal untuk nanti di OJT 2, IST 1. Identifikasi ini ya. ST1, kemudian di OJT 2 gitu. Ini bekal identifikasi permasalahan ini untuk menyusun RTLPP, rencana tindak lanjut program pengawasan gitu ya, RTLPP. Kemudian ini gagasan dan rencana inovasi pengawasan juga itu nanti di IST 2 akan dipresentasikan. Kemudian ada analisis kebutuhan. Nah, ini AKPK ya, ini tetap harus diisikan gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya belum lengkap juga bisa nanti di ST2 itu dilengkapi. Tapi sebaiknya sih sudah ini ya, sudah ada draft. Jadi nanti ketika di ST1
harus mengisi LK. Nah, kita sudah sebenarnya sudah bahannya sudah ada, tinggal dipindahkan atau tinggal di ini aja gitu ya. Jadi pokoknya sesuai dengan yang diminta lah dikerjakan ya, supaya tidak berat. Ini alur kegiatan di OJT 1 ya. Nah, di sini penjelasan teknis. Nah, ini ya berkumpul. Kalau yang nggak online, kalau yang si online sama ya di sini. Berkumpul ya, atau masing-masing di LMS kalau online. Kemudian ada penjelasan teknis. Kemudian ada materi pokok ya, pendalamannya. Ada identifikasi masalah pembelajaran, menyusun ini, gagasan dan rencana inovasi. Kemudian mengisi KPK-nya. Ini untuk peserta. Untuk pengajarnya ya kalau luring ya itu mendampingi di hari pertama gitu. Jadi si pengajar diklat itu hanya mendampingi selama 10 JP perhitungannya, yaitu pelaksanaan enggak ya 10 JP enggak ya? Lupa saya. Ya 10 JP. Ini biasa ini. Soalnya agak berbeda. Saya soalnya belum pernah ininya ya supervisi di sini yang daring itu enggak saya. Kemudian kalau daring ini ada, nah ini di sini kan, saya tuh di sini pembimbingan 5 kali, ada 3 Vicon dan 2 forum diskusi. Nah saya ikut gitu ya. Ketika pengajar diklat melakukan daring di sini ada 5 kali daring, 3 kali Vicon dan 2 forum diskusi. Ini melalui LMS. Jadi 3 Viconnya langsung, kemudian forum diskusi itu harus kita berdiskusi. Ya kalau yang sudah pernah ikut kayak seperti guru penggerak gitu ya, seperti ini, ada forum diskusinya ya. Dan mengarahkan pelaksanaan di OJT 1 gitu ya. Oke. Ini pelaksanaan bimbingan ya. Nah ini ya hari ke-1 OJT itu kan karena dianggapnya berapa tadi 10 JP ya. Jadi penjelasan teknis 1 JP, ada pembimbingan. Ini LPD lah ya yang memfasilitasi. Jadi saya ini kurang paham pelaksanaan di lapangannya seperti apa gitu ya. Saya hanya pokoknya melihat di mana saya harus melakukan supervisinya di mana gitu. Jadi di sini jadi ada ini ya, mentor ya, memberi bantuan teknis kepada peserta dalam melaksanakan tugas OJT 1 ya, disetarakan dengan 4 JP. Nah, ini pengawas yang sudah senior gitu ya, yang ditunjuk mentor. Tapi ini tergantung dari dinas sudah ditunjuk atau belum. Kalau tidak ditunjuk ya berarti tidak ada gitu kan. Kayaknya kalau Kabupaten Bogor mah ada ya, karena pengawasnya cukup banyak juga sepertinya. Oke, ini ya, ini materi itu 4 JP, ini hanya perhitungan saja ya, untuk 4 ini seperti ini ya. Nah ini ya, yang daring ya. Yang ini mata diklat, ini modal luring mah cuma ini aja sampai hari ke-7 tuh. Hari ke-1, oh hari ke-1 aja berarti. Kalau untuk modal luring hanya 1 hari di sini, gitu ya. Kalau modal daring, nah dibagi tadi apa ya, 5 kali Vicon, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan ada 2 forum diskusi. Nah ini, itu ya, seperti ini, video conference ya. Ini apa yang dilakukan, forum diskusi ada 2 kali ya. Video conference dulu. Mudah-mudahan luring semua ya. Ini kan sudah luring ya Pak Sudarno ya. Iya Bu, luring terbatas ya. Ya, berarti cuma sehari aja nanti. Kalau luring berarti cuma sehari saja. 10 JP itu cuma sehari hitungannya. Oke, kemudian in-service training 1 ya. Nah, ini ya. Materi diklatnya ada tes ini awal dulu atau pretest ya. Kemudian ada kebijakan Kementerian Pendidikan. Ini biasanya bisa dari LPD ya, atau bisa dari, kalau Kadis enggak ya. LPD biasanya ini. Ya. Bu Indah, mohon maaf, saya mau tanya. Boleh Pak. Bu Indah, ini berarti ada tes dulu ya? Kan, ada nanti. Oke, kita tes ya. Di IST2 aja, jadi kalau di OJT enggak Pak. Sama, nanti postesnya juga di IST2 gitu ya. Bukan di IST1, jadi IST1 hanya pretest aja, tes awal sekali. Nanti ketika IST2 baru ada postes gitu. Gitu ya, tesnya. Kemudian ini ada pembentukan karakter, ini 9 JP ya, ini seperti outbound, bukan outbound ya, seperti outbound, jadi ada yel-yel, kelompok, ini biasanya kita pakai baju olahraga ini, pembentukan karakter. Kemudian ini materi pokoknya ya, tugas pokok dan kode etik pengawas sekolah, jadi nanti di sini lebih sudah dikasih materinya, LK nanti yang akan dikerjakan ya.
supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, Litbang ya. Ini biasanya yang hari pertama itu kita berkenalan dulu ya, berkenalan ya, atau apa ya, kalau brainstorming enggak ya, tapi memang inilah seperti kita kalau di kelas apa sih, ada outbound-nya itulah ketemu, bikin kelompok ya, bikin yel-yel dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian di sini masuk, kalau di sini hari pertama biasanya nih ya, ini kan 20 JP nih, ada 2 hari, dan biasanya yang full itu ketika harus di sini supak nih ya. Tapi ini yang paling berat di evaluasi pendidikan dan litbang ini biasanya si itunya LK-nya gitu ya. Yang saya lihat kalau ini masih ringan lah tugas pokok, ini LK-nya tuh ya, kode etik pengawas. Nah begitu udah di poin B sampai ke ini sudah agak bebannya sudah agak berat ya. Jadi jangan terlalu nanti di sini gitu ya. Di sini nanti bobotnya di sini lebih banyak nanti. Pengajar diklatnya juga merasakan seperti itu ya, rata-rata lebih berat ketika sudah mulai di poin B ke E itu ada di 2 hari itu ternyata penuh gitu ya. Kadang-kadang waktu tidak cukup untuk menyelesaikan LK ya. Kemudian di sini ya ada gagasan rencana inovasi. Nah ini mah tergantung dari tadi yang identifikasi masalah. Nah tinggal di sini. Kemudian ke sini. Jadi 2 ini adalah yang gagasan dan rencana inovasi pengawasan, kemudian RTLPP ini berdasarkan identifikasi permasalahan di OJT 1. Bisa berubah? Ya, nanti bisa berubah Ibu karena harus ketika implementasi, oh ini ya kayaknya kurang ini, nah itu silahkan ya. Jadi cuma kalau bisa pegang satu yang paling harus diselesaikan yang apa masalahnya gitu ya. Jadi ketika di gagasan dan rencana tindak lanjut itu tidak menjadi bingung gitu ya. Oke. Nih ya, ini kalau jumlah luring ini 50 JP, kalau daring ini interaksinya 40 melalui S, mandirinya 10 ini ya, sendiri, bekerja sendiri. Ini, nah ya ini ada di sini ternyata ya ketentuannya, satu kelas terdiri dari maksimal 20 peserta dengan 1 PD. Nah ini maksimal, jadi kalau tadi SMP kemungkinan besar ada yang dipecah mungkin 20, 2 orangnya ikut ke SD bisa gitu ya, atau itu tadi yang kombinasi karena memang harus maksimal 20 peserta di sini. Dapat dilaksanakan secara daring maupun luring ya ini ya tadi. Kemudian kombinasi juga ini ya, ada aturannya berapa kalinya luring. Kalau luring ini saya untuk merefleksikannya setelah akhir pembelajaran. Jadi nanti bubar kelas, saya masih berkumpul dengan pengajar diklat, kemudian merefleksi apa yang kurang, apa yang masalah, gitu dan lain sebagainya. Ada solusinya seperti apa gitu di sini ya. Gitu. Mudah-mudahan saya mungkin ya supervisornya. Biar amin. Bisa amin. Karena bisa siapa saja ya supervisor, tapi karena di Jawa Barat itu ada 2 kayaknya, jadi tidak perlu mengambil dari luar Jawa Barat kayaknya gitu ya. Oke, ini strategi pembelajarannya ya untuk IST nih, sudah mulai kita in-service training ya. Ini ada tadi ya, ada iLead tetap dipakai yang iLead-nya di sini ya. Untuk introduction-nya ini ada di pengembangan karakter pengawasan. Jadi nanti ada poin-poin lah yang akan saya lihat dari pengajar diklat di sini ya. Kemudian ini materi pokoknya ya. Ini link and enforcement. Jadi nanti akan ada pengaitan dari yang diberikan di OJT 1 di sini lebih ditekankan, penguatannya ada di sini semua gitu ya. Kemudian ini gagasan dan inovasi pengawasan itu lebih kepada ini kesadaran gitu. Bagaimana kita mengimplementasikan, memberikan satu ide gitu ya untuk implementasi RTLPP ini pengembangannya di sini. Gitu. Nah ini ya menyusun RTLPP, pokoknya di SC1 ini intinya adalah menyusun RTLPP di akhir ya. Ini ya, jadi untuk untuk nanti di OJT 2 karena OJT 2 itu 38 hari ya. Gitu. Nah ini jadwal, kalau luring itu ini mah biasanya gitu ya di sini di tengah-tengah, makanya 6 hari. Tapi kalau kemarin di Solo itu memang ini sudah pagi-pagi, dari mulai jam 7, kalau 7.15, jadi saya waktu itu ngambil kereta malam, jadi nyampe subuh itu langsung
paginya siap-siap ya, siap-siap. Jadi cuma 5 hari selesai gitu ya, tidak sampai 6 hari. Nah, kalau kemarin di Natuna itu sore itu pembukaannya, jadi 6 hari gitu ya, seperti itu. Oke. Ini kebijakan kementerian ya, ini silahkan kalau nggak dari dinas pendidikannya bisa dari LPMP-nya boleh kepala ya, atau bisa dari LPD biasanya. Tapi ini kayaknya kalau di LPMP mungkin kepala LPMP ya nanti yang memberikan kebijakan. Kemudian B2-nya adalah pretest. Kemudian B3-nya di sini adalah pembentukan karakter pengawasan. Jadi di sini yang seperti outbound ya. Kemudian B4-nya materi pokok pengawasannya ya, B5-nya gagasan. Nih kan B4-nya nih, jadi ada subpap, subpem ya, supervisi akademik, manajemen, evaluasi pendidikan, litbang gitu ya, ada di sini nih di B4. Berat memang ini hari-hari ini. Kemudian yang B5-nya gagasan ini tidak terlalu ini sebetulnya ya, tidak materinya harusnya tidak sepanjang ini gitu ya. Kemarin di saya pertama kali revisi itu kata pengajar diklatnya untuk gagasan tidak perlu sebanyak ini sebetulnya, tapi ya itu nantilah bagaimana pengajar diklat. Kemudian ini penyusunan rencana tindak lanjut di sini ya, nanti di print ya Bapak Ibu, di print ini tuh di print, nanti tanda tangan diberikan satu ke pengajar diklat untuk nanti dilihat di OJT 1 ya di bawah, kemudian satu dibawa oleh Bapak dan Ibu sekalian di sini ya, di print ya, jadi si RTLP-nya di print. Yang daring tidak perlu ya, kita lewat. Kemudian ini on the job training itu kedua ya. Ini struktur program ini, oh ya, ini di lab, sudah di sekolah ya, sekolah masing-masing nanti ya, ada pelaksanaan RTLPP waktunya 55 JP ya, kemudian penyusunan laporan hasil juga ini ya, jadi nanti ketika IST 1 itu sudah dibundel ya, dan itu setelah dibundel itu bisa saja dibongkar ya, karena ketika waktu di Solo itu ada beberapa yang memang tidak tepat gitu, tidak sesuai, jadi disuruh mengganti lagi itu ya. Itu bisa terjadi ya, bisa terjadi kalau tidak sesuai isinya dengan kemudian, apa itu Bu Endah? Ya. Bu Endah, yang nggak sesuai itu apanya? Isinya kadang-kadang jadi ada beberapa apa ya, calon pengawas itu mungkin memang tidak berpengalaman, mungkin belum punya pengalaman mungkin ya, jadi ketika menyusun laporan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu, misalnya tidak ada apa namanya, kemarin juga tidak ikut membaca sih, hanya dengar dari pengajar diklat aja ketika refleksi itu kan ini begini, jadi harus dibongkar gitu, dibuat ulang gitu aja sih, membaca gitu ya. Oh, soalnya tebal-tebal gini saya juga nggak mau baca. Kalau OJT 2 itu di sekolah kita atau sekolah lain, Ibu? Kalau tidak salah di sekolah sendiri, Pak. Oh, sendiri. Oh ya, sekolah sendiri. Kalau yang saya tahu di sekolah sendiri. Karena nanti ketika presentasi yang gagasan juga itu sekolah sendiri kok. Ini di sekolah sendiri ya. Nah ini ya, jadi penyusunan laporannya ini memang harus sesuai dengan RTLPP. Jadi saya berharap ketika RTLPP itu sudah fix ya, sudah sesuai dengan yang diinginkan gitu kan, sistematika, permasalahannya jelas, kemudian apa yang akan dilaksanakannya atau metode, strategi itu sudah jelas. Jadi ketika implementasi, kemudian kepada penyusunan laporan, itu tidak ada gap lagi gitu. Kalau ada gap ya nanti pasti kalau kata orang Sunda mah jadi jinjetnya, jadi tidak sesuai gitu antara ini dengan hasil laporan gitu. Itu bisa kejadian sudah dibundel pun harus diulang ya, harus dibongkar gitu ya. Jadi harus betul-betul nanti ya Pak Bu ketika RTLPP itu betul-betul menyusunnya sesuai gitu ya. Kalau kurang paham tanya ke pengajar diklat, harus begitulah pokoknya biar jadi perfect, jadi bagus gitu. Kemudian ini ada penyiapan presentasi dan gelar karya inovasi. Nah ini nanti untuk presentasi ketika di IST 2 ya. Oke, ini sama ya tahapannya di sini, modelnya sudah ACT ya, jadi sudah melakukan kalau untuk strategi pembelajaran. Nah ini aktivitas pesertanya nanti ya.
Jadi ketika si OJT2 ini yang pertama adalah menyosialisasikan RTLPP pada warga sekolah dan mentor kalau ada mentor. Kedua, menyiapkan sumber dayanya. Nah, sebagai kepala bekal ya pasti kan ini masih banyak yang jadi apa posisinya kan kepala sekolah ya. Jadi menyiapkan sumber daya maksudnya menyiapkan sumber daya itu apa ya strategi ketika melakukan kan kita butuh misalnya butuh wakasek lah, butuh guru-guru, nah itu disiapkan sumber dayanya. Kemudian bersama dengan mentor melaksanakan RTLPP atau mengimplementasikan RTLPP dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ya. Kemudian merekam hasil OJT2, menyusun dan mengunggah laporan hasil OJT2. Nah, ini saya antara yang menyusun saya tidak tahu karena ini harusnya di LMS. Karena LMS-nya kan belum siap ya. Kemudian menyiapkan bahan gelar karya pada IST kedua ya. Jadi ini biasanya yang penting menyusun aja kemudian dibawa ya. Kalau di Solo kemarin pengajar diklatnya bikin G-Drive sendiri ya, bikin G-Drive sendiri. Jadi nanti dimasukkan ke sana gitu, diunggahnya itu pakai itu gitu. Harusnya mah di LMS ya. LMS-nya belum siap. Oke. Nah, ya ini jadwal ya, jadwal pelaksanaan bimbingan OJT2. Kalau luring pelatih diklat, pengajar diklat melakukan pendampingan dengan 2 kali kunjungan. Jadi nanti pengajar diklat akan berkunjung ya. 9 JP secara blok ini boleh ya di lokasi OJT1 atau peserta ya. Kalau tidak memungkinkan blok bisa secara klaster atau dengan media WhatsApp atau Instagram. Jadi ini tergantung dari pengajar diklat dan LPD. Kalau memungkinkan pengajar diklatnya datang ke sekolah atau dibuat klaster. Jadi mana yang terdekat berapa sekolah itu digabung gitu ya. Bisa gitu ya. Bisa juga misalnya tidak perlu ke sekolah, ini nanti bagaimana pengajar diklat ya dengan LPD-nya ini mau seperti apa teknisnya gitu ya. Itu. Jadi ini silahkan ya nanti di luring ini ketika pendampingan ini masing-masing. Karena kemarin kalau di Natuna dikumpulkan lagi di tempat IST1 gitu ya. Jadi cawasnya yang datang lagi ke hotel tempat itu gitu. Kalau waktu di Solo itu pengajar diklatnya datang ke sekolah, jadi janjian datang ke sekolah, beberapa sekolah yang dekat gitu ya, jadi berkumpul gitu. Seperti itu ya. Jadi tergantung dari lokasi, geografis dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ini mentor kalau ada selalu memberi bantuan teknis pelaksanaan tugas dan membantu memecahkan masalah pelaksanaan tugas selama OJT2 disetarakan dengan 10 JP ya. Ini kalau ada pengawas yang membantu pengawas senior ya atau yang ditunjuk sebagai mentor. Kemudian ini yang refleksi pembelajaran ya antara pengajar diklat dan petugas supervisi. Ini kalau mode daring ya. Jadi saya lebih senang luring karena saya tidak harus datang di ini di OJT2, nggak harus hadir ya. Jadi kalau daring ya saya harus ada refleksi gitu ya. Sini gitu ya. Ini susah ngitungnya loh Pak, Bu. Ketika kita apa namanya? Ketika diklat ini jadi satu masalah buat kami karena ini menghitungnya agak kesulitan. Hari kedua itu apa, kapan gitu ya. Nah itu jadi saya lebih suka luringnya. Bingung soalnya ya. Oke. Nah ini ya, ini adalah kegiatannya ya. Berisik ya Pak Bu, maaf ya. Ini adalah kegiatannya ya. Jadi untuk modal luring ini cukup 2 kali. Ini hari ke-16 ya. Sampai ke-20. Nah, ini langsung 9 JP ini boleh antara ini maksudnya antara hari ke-16 dan hari ke-20. Antara ini jadi ada 4 hari antara itu ada pembimbingan langsung ya. Kemudian ini hari ke-33, ke-35 antara hari ke-33 dan ke-35 ini pembimbingan kedua. Ini modal luring. Mentor ini pendamping teknis dan konsultatif ya. Mentor memberikan bantuan teknis dan memberikan bantuan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh peserta selama melaksanakan RTLPP disetarakan dengan ya. Pak Dano, Iya, sebentar. Ya, Bu. Ini lagi nonton soalnya tar kalau udah maaf ya. Meskipun saya di atas ternyata kedengaran. Oh, lagi bangun juga? Enggak sih, lagi bikin jemuran sih sebetulnya, tapi pakai ditutup supaya nggak kehujanan gitu di luar.
Kan rumah saya kecil, enggak. Jadi apa ya? Jadi di sebelah itu masih ada lahan, jadi mau dibikin jemuran. Bentar ya. Aduh, maaf. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya? Ya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu ya, supaya jelas sambil berjalan saja ya, kita santai aja kok ya. Silahkan Bapak Ibu ya. Siapa yang mau bertanya, silahkan. Bu Rere itu Pak, Bu Rere. Bu Rere, mana Bu Rere? Bu Rere, halo. Mau Ya. Bu Rere ya. SMP 4 Cibinong. Ya. Ya, pertanyaan saya, kami sudah melalui seleksi portofolio dan seleksi substansi mengenai diklat ini. Apakah kami nanti akan dinyatakan atau kami memang tidak semua dinyatakan lulus atau seperti apa? Untuk calon kepala sekolah itu ada juga yang tidak lulus. Terima kasih. Oke. Ini ya Bu ya, memang tidak menjamin setelah Ibu lulus tes, kemudian ikut diklat Cawas, kemudian lulus gitu ya. Jadi makanya siapkan fisik minimal fisik karena nanti sangat melelahkan untuk LK gitu ya. Tapi biasanya pengajar diklat itu kalau ada kurang-kurang sedikit ya, jadi nanti pengajar diklat itu tidak akan menyulitkan lah ya Pak Bu ya, karena mereka juga widaiswara, jadi bukan orang lain lah ya. Jadi kita sudah dekat kan antara guru dengan widaiswara. Jadi nanti ketika presentasi itu pasti akan harus bergiliran ketika presentasi gitu ya. Itu merupakan nilai gitu ya. Jadi kalau ini jangan ada yang merasa malu, silakan. Siapa aja langsung gitu ya. Kalau diminta presentasi langsung ya Bu ya Pak ya. Nah jadi nanti pasti akan diberikan kesempatan yang sama ya untuk presentasi. Satu. Kedua yaitu tadi untuk RTLPP itu memang nanti dikerjakannya atau disusunnya secara serius ya. Kalau tidak paham harus tanyalah ke pengajar diklatnya. Supaya nanti ketika membuat laporan itu jadi bagus gitu. Nanti dinilainya juga bagus lah. Tidak ada yang menyulitkan lah kalau saya lihat ya kemarin waktu di Solo ya, kemudian di Natuna itu juga tidak ada yang menyulitkan gitu ya. Kalau Natuna kan masih berjalan nih, IST 2-nya nanti di awal Mei saya ke sana lagi gitu kan. Ini lagi berjalan COJT keduanya gitu. Jadi yang penting LK-nya juga dikerjakan. Pokoknya tidak akan dipersulit oleh pengajar diklat. Yang penting LK itu lengkap. Kemudian juga presentasi harus selalu ikut presentasi. Biasanya dibagi-bagi yang ini sudah, terus ini ya, nanti pengajar diklatnya inilah ya. Kemudian RTLPP dan gagasan inovasi itu. Inovasi itu nanti ada yang pakai YouTube, ada yang pakai banner atau apa namanya poster kecil itu ya, yang berdiri, yang gitu-gitulah. Pokoknya dipersiapkan dengan inilah Bu ya, karena akan dilihat kreativitas, kemudian juga tadi kan dilihat dari wawasan, kreativitas, kemudian kode etik ya atau kompetensi kepengawasannya itu ya Bu ya. Jadi akan dilihat sejalan dengan diklat Bu gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala lah ya. Tidak akan menyulitkan lah. Kami itu teman saya sebagai pengajar diklat tidak akan menyulitkan ya Bu ya. Pokoknya diikuti dan dikerjakan dengan baik. Itu saja sih kalau saran saya ya. Diikuti dan dikerjakan dengan baik. Ya, Bu. Ada lagi Bu Eli ya? Bu Eli, halo. Ya, assalamualaikum. Ya, salam ya. Silahkan konfirmasi ke Bu Endah ya. Ini Bu Endah. Dari tadi menyimak tentang materi OJL, materi diklat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya sehat ya. Amin. Tapi ini yang sekarang sedang galau nih saya dan teman-teman. Ya. Berkaitan dengan PP 57/2021. Nah, mungkin Ibu ada masukan atau tanggapan tentang
keberadaan PP 57/2021 tentang keberadaan pengawas itu di struktur pengawasan itu tidak ada ya Bu? Seperti apa Iya. itu sebenarnya? Sudah ramai ya Bu itu. Lagi galau nih kami Bu. Ibu sampai kapanpun sebetulnya ya kalau secara logika nggak mungkin kalau nggak ada pengawas Bu. Sebetulnya betul. Nah jelas please. Iya Bu. Ya ada menurut saya mah Indonesia itu kan banyak sekolahnya, apalagi Jawa Barat itu kan paling banyak ya, Najla. Jadi isu yang berkembang seperti apa Bu? Berkaitan ini saya juga belum bisa memberikan jawaban ya Bu ya, karena ini memang baru apa ya, bukan isu ya, jadi cuma saya belum bisa memberikan jawaban ya Bu, karena saya juga masih menunggu ya kebijakan yang terkait dengan pengawas gitu. Kalau secara logika saya tidak mungkin kalau pengawas itu tidak ada gitu. Siapa nanti yang akan membimbing guru-guru, membimbing sekolah, kepala sekolah gitu Bu. Jadi selama masih ada diklat seleksi calon pengawas menurut saya berarti tidak jadi masalah Bu. Jalani sajalah ya. Jalani saja. Jadi kita tetap jalan terus gitu ya Bu ya? Terus, kan ini sudah mau diklat Bu. Jadi tidak mungkin saya tenang aja Bu, nanti mungkin ada revisi PP. Aduh, pemerintah sekarang itu ya senangnya bikin galau ya Bu. Ya makanya kami kadang ngobrol, ini jadinya diklat kok ada PP ini gitu. Seperti itu Bu. Iya. Selama LP2KS berdiri menurut saya masih ada itu pengembangan pengawas kepala sekolah masih. Gitu ya. Kecuali LP2KS-nya dihapus atau di merger, nah itu lain perkara Bu ya. Oh iya. Masih selama LP2KS masih berdiri, berarti masih itu yang namanya seleksi kepala sekolah, seleksi calon pengawas itu masih lah menurut saya ya. Bisa saja itu kan lupa menuliskan atau apa itu. Ini bikin galau juga bagi kami calon-calon pengawas Bu. Lanjut enggak gitu Bu? Lanjut aja ya Bu ya, kami pokoknya sudah direncanakan diklat, menurut saya mau kita jalani ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, kita ini aja positive thinking ya Bu ya, kita semuanya nih berjalan saja. Oke, saya lanjutkan ya untuk ini IST 2 ya. Oke. Nah, untuk di IST 2 ini cuma 3 hari ya, lebih kepada reflect dan awareness ya. Jadi di situ aktivitas pesertanya itu lebih kepada upaya pemecahan masalah yang dilaksanakan pada COJT 2 itu apakah berhasil gitu ya, lebih ke sana. Jadi ada presentasi juga nih sama ya, pembelajaran terkait dengan pengawasan, apa dampaknya, karena students well-being itu ya. Jadi bagaimana anak-anak gitu kan, students well-being, supaya nyaman di sekolah gitu ya. Jadi happy ya, happy. Students well-being itu nyaman lahir batin lah istilahnya ya, kalau bahasa kita ya, well-being itu gitu. Jadi siswa itu tidak ada seperti pembulian, nyaman pergi ke sekolah, nyaman belajar gitu ya, guru-guru memfasilitasi, itu lebih ke sana ya, students well-being. Kemudian juga menyampaikan presentasi ya, dan unjuk kerja ya, hasil pelaksanaan RTLPP, saling memberikan motivasi dan saran untuk pengembangan diri ya, untuk dapat meningkatkan profesionalisme pengawas ya, pengawasan kecil ya. Nah, kalau luring ini dimulai dengan penilaian laporan RTLPP, dilanjutkan presentasi hasil pelaksanaan RTLPP, kemudian dilanjutkan gelar karya dan refleksi dan inovasi tadi. Ya, jadi misalnya biasanya pengajar diklat itu yang di Solo itu disuruh presentasi dulu ya terkait RTLPP. Presentasi ya, kemudian nanti dinilai ya, ketika akan melanjutkan ke gelar karya itu kan ada persiapan. Nah, ketika peserta mempersiapkan, pengajar diklatnya itu menilai laporan-laporan yang tadi itu ya. Gitu. Ini struktur programnya ya, ada penjelasan teknis, selalu ya ada penjelasan teknisnya, presentasi dan gelar karya inovasi, refleksi pelaksanaan RTLPP, kemudian ada tes akhir, ada post test ya di IST kedua ini. Kemudian baru ada evaluasi. Ini evaluasinya nanti LPD ya, memberikan instrumen seperti biasalah kayak kalau di LPMP ya suka ada evaluasi akhir kegiatan gitu ya. Oke.
Ini jadwal IST ya, kalau yang luring itu 3 hari itu pertengahan ya di sini ininya ya. Kemudian ini A1 penjelasan teknis, B2-nya ini penilaian presentasi pelaksanaan RTLPP disatukan ya B2 ini. Kemudian ini tuh kan ada B21, B22 nih, nggak tahu lah. Pokoknya itu ya yang saya tahu seperti itu. Kemudian ada persiapan ya, persiapan. Jadi ini penilaian dan presentasi maksudnya ya dibagi dua. Ada presentasi dulu, kemudian dinilai sambil mempersiapkan ya peserta. Kemudian B3-nya ini gelar karya dan refleksi ya. Ada refleksi, dan itu sudah pakemnya ya, yang namanya pengajar diklat itu sudah pakemnya. Jadi selama sesuai dengan PowerPoint yang ada itu tidak akan jauh. Jadi di situ sudah ada penguatannya, refleksinya gitu ya. Seperti itu. Kemudian C4-nya tes akhir atau post test, baru C5-nya ada evaluasi. Nah, ini sama ya, kalau saya supervisi tiap hari ya. Tiap hari ada supervisi. Oke. Udah, cukup ya. Cukup hanya segitu saja setelah IST 2. Sudah ya. Oke. Pak Darno? Iya Bapak Ibu, sudah selesai ya pemaparan dari Bu Endah. Cuma kalau Bapak Ibu mau bertanya lagi, konfirmasi atau apa aja, silahkan Bapak Ibu ya. Bu Neneng ya sudah raise hand ini Bu Neneng. Oh, Bu Neneng ya, silahkan. Iya Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Dok, sebetulnya kita sering ketemu loh Bu di LPMP waktu saya jadi instruktur. Alhamdulillah ketemu lagi sekarang dengan Ibu. Alhamdulillah. Ibu ini mau bertanya, mungkin sedikit aja gambaran. Kan kita nanti akan mengerjakan banyak LK. Nah mungkin Ibu bisa memberi gambaran LK mana yang mungkin bisa kita persiapkan dari sekarang, setidaknya mungkin instrumen atau apalah. Jadi nanti pas pelaksanaan itu kita nggak terlalu belepotan gitu Bu. Gambarannya aja LK yang memang dianggap memerlukan waktu yang panjang dan mungkin juga agak sedikit rumit gitu Bu. Terima kasih aja Bu. Kita matiin dulu. Itu biasanya di evaluasi litbang ya, penelitian dan pengembangan itu. Kalau ada data-data. Tapi kalau kepala sekolah mah biasanya sudah punya ya, kayak profil sekolah kan udah lengkap. Itu pokoknya bawa aja file-filenya aja ya. Jadi untuk data-data dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau di SUPAK ya, supervisi akademik, itu biasanya PKG Bu. PKG biasanya kemarin itu di mana? Di Solo itu dikaitkannya dengan PKG, penilaian kinerja guru. Jadi kalau ada format-format PKG, Ibu bawa juga gitu ya, supaya lebih mudah lah, itu aja sih. Sebenarnya itu aja sih data-data. Kalau kita bawa laptop yang sendiri kan sudah ada ya data-datanya, nah itu aja bawa aja lah. Tidak ada yang harus dikhawatirkan sih Bu ya. Litbang memang yang agak cukup berat itu di Litbang kalau tidak salah. Kita karena harus membutuhkan analisis gitu ya nanti itu di Litbang itu. Dan nanti kan dihubungkannya dengan identifikasi masalah untuk RTLPP seperti itu. Oke. Ya Bu Neneng ya, cukup jelas ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Bu. Ya ada lagi? Ada yang ngechat? Ya, Bapak Ibu silahkan kalau masih ada ya. Mumpung ada Bu Endah di sini. Ada yang resen lagi nih siapa ya? Pak Bayu ya, Bu Bayu maaf. Ya. Oh Bu Bayu. Ya. Kayaknya kenal deh Bu Bayu. Ya, silakan Bu. Mana ya Tat? Saya Ibu ya, saya dulu tuh dibimbing persiapan cakep tahun 2011. Iya ya, Bayu ya. Iya, apa saya ingat Bu Bayu lah, kalau yang cakep tuh ingat Bu Bayu. Ingat. Oh, iya Bu Bayu, betul. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa membimbing kami lagi di Mudah-mudahan ketemu ya Bu ya, mudah-mudahan saya supervisornya ya, insya Allah. Iya. Iya. Iya Bu Bayu. Iya. Saya mau menanyakan AKPK ya Bu ya. Kalau di kepengawasan itu kemarin kami nggak terlalu banyak mengisi AKPK.
Jadi seperti apa nanti AKPK-nya? Sama sih Bu, nanti yang keluarnya itu seperti jaring laba-laba. Jadi kompetensi mana yang dirasa kurang. Jadi jawablah dengan jujur ya, di mana gitu. Jawablah dengan benar. Jawablah dengan jujur. Misalnya, aduh saya kayaknya memang di sini kurang gitu ya. Tapi bisa jadi kita merasa kurang ketika presentasi ya, sejalan dengan ISD 2 itu ternyata itu bisa saja terjadi gitu karena kita merasa kurang gitu kan ketika orang menilai atau pengajar di kelas yang menilai ini ternyata bagus Bu, ternyata kelemahannya bukan di situ misalnya gitu ya. Jadi nanti akan AKPK ini nanti akan lebih penekanannya kepada kompetensi yang akan ditingkatkan. Itu Bu Bayu udah lama banget ya nggak ketemu. Kapan ya bisa ketemu lagi langsung ya Bu ya? Iya. Ya gitu ya Bu Bayu ya. Ya. Kalau bisa, nah AKPK ini ketika OJT 1 itu betul-betul sudah dilengkapi ya. Jadi ketika masuk ke IST 1 itu sudah ada hasilnya. Nanti panitia tinggal ngeprint gitu ya. Karena banyak kejadian si AKPK-nya itu tidak diisi lengkap gitu ketika di ST1 harus dilengkapi dulu kan jadi sayang waktunya. Jadi kalau bisa dilengkapi ketika OJT 1. Jadi ketika di IST1 itu nanti panitia hanya tinggal ngeprint saja gitu. Gitu ya. Gitu. Iya Bu. Iya Bu Bayu. Ada lagi ya? Bu Neneng resken ya? Bu Neneng, Bu. Tadi kayaknya itu tinggal diturunkan lagi. Oh, turunkan lagi. Ini udah tadi. Bapak Ibu, apakah silaturahmi kita cukup di sini atau gimana nih? Oh, Bu Wulan. Bu Wulan nih. Ya, Bu Wulan silahkan. Oke. Silakan Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wulan. Ya. Saya masih ini Bu ya, masih khawatir nih. Karena dalam memilih permasalahan takutnya kan tidak cocok ya kata Ibu itu ya. Kemudian sampai akhirnya nanti di pelaporan itu sampai walaupun sudah dijilid dibuka lagi. Iya, betul. Lagi itu. Itu tipsnya bagaimana agar permasalahan yang dipilih dari sekolah yang kita OJT itu bisa cocok sehingga tidak terjadi di ujungnya kita repot untuk mengganti, mengulang kembali dan gitu dan sebagainya. Terima kasih Bu. Oke. Sebetulnya identifikasi masalah ini seperti kita membuat PTK ya Bu ya atau PTS. Jadi silakan dirumuskannya seperti Bapak Ibu membuat PTS. Jadi rumusan masalahnya apa sih permasalahannya gitu. Itu memang ketika laporan itu dibuka lagi ya, saya memang melihat si cawasnya itu memang tidak terlalu tidak terlalu aktif gitu. Jadi kadang-kadang setelah diberikan masukan juga masih bingung. Itu tuh seperti itu gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bingung atau masih belum ini, jangan bosan bertanya kepada pengajar diklatnya ya. Tanya aja sampai Bapak Ibu jelas gitu. Biasanya kalau masalahnya sudah cocok ya, karena milih masalah seperti kita PTK atau PTS kan sama ya. Kadang-kadang menurut kita ternyata kayaknya kok nggak cocok atau misalnya ini bukan jadi satu kunci permasalahan gitu, ternyata bukan akar permasalahannya, akarnya ini gitu, itu silakan diganti. Jadi nanti ketika di OJT lah nanti ya akan dibimbing oleh pengajar diklat dan mentor, itu silakan ya Bapak Ibu tanyakan aja kepada pengajar diklatnya gitu, seperti apa gitu. Udah pas apa belum gitu ya. Ya gitu kan, makanya nanti kalau ketika ditanya ya Ibu jangan malu-malu ya, pokoknya langsung aja. Kaisen, Bu kok saya ini gini ya, Bu masih mau bertanya begitu ya. Jadi gitu aja. Supaya kitanya juga jelas itu ya. Jangan nanti saya tanyakan teman, jangan. Jadi ketika ada ganjelan bertanya langsung aja di kelas gitu ya. Jadi saya malah memang keaktifan gitu ya, terus gitu. Jadi nanti pengajar diklatnya juga bisa menilai satu, kedua kitanya juga tidak tidak tersesat ya, jadi atau tidak bingung gitu, sudah jelas permasalahannya gitu ya Bu Wulan ya. Ya Bu, hatur nuhun. Iya. Oke, masih ada lagi kah? Belum ada ya? Belum ada ini lagi. Yang Aisan ini siapa? Masih Bu Neneng bukan? Ya, ini masih yang tadi saya turun. Nenek kayaknya lupa nggak diturunkan.
Bu Bayu yang barengan daftar calon pengawas siapa? Bu Prati, Bu. Oh, Bu Prati juga. Oh, oke. Yang lainnya kayaknya masih betah jadi kepala sekolah ya. Ada yang sudah ke struktural juga, Bu. Bu Nina sudah di struktural. Itu ya, Bu siapa? Bu Nina. Bu Nina ya. Saya ketemu Pak Yanto di akhir 2018. Bilangnya memang Bu Nina ke struktural ya. Sempat kontak sama Pak itu kemarin siapa Pak Jurisman. Pak Jurisman waktu itu sempat kontak-kontak ya Bu, nanti saya kontak teman-teman, tapi saya juga pikir-pikir kasihan ya, jauh-jauh kan. Jadi nggak ini gitu ya. Oh, Bu Prati ya, Bu Prati ikut, Bu Bayu ikut, Bu Nina sudah jadi kabit ya kalau nggak salah ya. Ya. Oke. Doanya Bu, mudah-mudahan sekarang berhasil. Ya. Ya. Amin, amin. Insya Allah ya. Amin. Kalau Pak itu masih di Cigudeg siapa? Ya. Aduh, lupa. Saya agak lupa mana. Karena Pak Atang ya? Pak Atang. Pak Atang. Masih di Cigudeg beliau? Pindah ke Lewis Sadeng sekarang, Bu. Kalau Pak Edi masih di apa? Panjang. Apa Panjang apa sih? Panjang. Parung Panjang ya? Masih di Parung Panjang? Ya. Masih ya. Ibu kapan ke Parung Panjang lagi? Aduh, itu perjalanannya luar biasa, melewati tiga provinsi. Aduh, Parung Panjang ya. Oke, Pak Sudarno kalau nggak ada mungkin bisa kita close aja ya. Iya Bu. Bu, iya Bu. Bentar ini ya. Boleh dilihat lagi, boleh. Ada berapa sih partisipan? 22 ya, 22 partisipannya. Hari Sabtu sih ya, jadi ini. Iya Mbak, ada kesibukan yang lain aktivitas. Iya, ya nggak apa-apa. Nanti tinggal disampaikan ya, kalau ada yang mencatat apa bisa disampaikan ke teman-temannya ya, gitu. Gambaran saja sih, saya ini kenapa mau ya, hanya ingin memberikan gambaran saja gitu. Jadi materinya ya itu sih sebetulnya ya tentang kompetensi pengawas gitu. Permen berapa saya juga udah lupa sekarang permen itu ya. Permen berapa, jadi yang tadi ya supervisi 21. Berapa? Permen 21 tahun 2010 ya? Nah, Permen 21 2021. Ya. Itu gitu ya. Sama ya pokoknya mah tinggal dijalani aja lah. Jadi dijalani, diikuti, LK-LK dikerjakan, kemudian selalu kompak ya, kerjasama ya. Jadi saling mendukung satu dengan yang lain. Di sini tidak ada yang misalnya menjadi yang nomor 1, nomor 2 nggak ada ya. Jadi kalau bisa kompak semua. Jadi kalau ada yang kesulitan, mohon dibantu gitu ya. Jadi biar bersama-sama lulusnya gitu, sama-sama lulus dan lain sebagainya ya. Tidak ada kompetisi ya Pak Bu ya. Karena itu penting ketika kita membuat LK. Tapi pengajar diklat juga tidak akan tidak akan menyusahkan, menyulitkan. Ada LK memang nanti meskipun itu individu, tapi nanti dikerjakan berkelompok ada. Nanti dikerjakan berkelompok, cuma dilaporkan secara individu. Jadi tinggal copy paste nanti ya dengan yang hasil kelompok gitu. Ada yang seperti itu kok. Jadi tidak menyulitkan. Karena akan terasa nanti di hari keberapa itu akan mulai terasa lelah. Di awal mah seneng ya, ada pembentukan karakter. Tapi setelah hari pertama tuh masih oke, hari kedua juga kayaknya masih, nah hari ketiga tuh sudah mulai berat, hari ketiga keempat itu sudah mulai berat. Jadi harus selalu kompak, saling mendukung di situ ya. Karena saya juga tidak mau tidak ada yang tidak lulus gitu ya. Ini kita bersama-sama lah. Saya yakin pengawas itu dibutuhkan gitu ya. Kita tuh sedang krisis kepala sekolah dan krisis pengawas sebetulnya ya di Jawa Barat ini. Bukan di Jawa Barat juga sih. Pokoknya di semua deh krisis pengawas sama krisis kepala sekolah. Karena banyak misalnya guru-guru yang berpotensi jadi kepala sekolah tidak mau gitu ya, tidak mau mendaftar, itu sudah krisis kan. Kemudian pengawas itu kemarin saya di Kabupaten Bandung aja sudah berdua desa ada
10 misalnya. Di Depok juga misalnya langsung 12 pensiun gitu kan di tahun yang sama, cuma beda bulan kan, itu berarti krisis pengawas. Ya, jadi banyak pengawas-pengawas yang ini, yang sudah banyak yang pensiun, sedangkan jumlah SD, terutama SD ya, kalau SMP menurut saya masih wajar, tapi untuk SD itu kan jumlahnya banyak banget. Jadi dibutuhkan jumlah pengawas juga yang cukup banyak gitu, seperti itu ya. Oke. Kompak selalu lah, yang penting adalah kompak selalu. Oke. Kiper terus ya, lemes. Oke, Pak Sudarno, ada lagi yang mau bertanya? Iya. Bapak Ibu gimana? Kita sudahi. Kalau sudah paham ya, udah jelas semuanya, clear ya, kita sudahi ya. Nanti suatu saat kita akan seperti ini lagi ya, daring ya, dengan Bu Endah lagi ya. Bu Endah jangan bosan ya. Oh, tenang, nggak apa-apa. Ya, temani kami Bu Endah ya. Siap. Baik. Baik Bapak Ibu, Ibu Endah, kami atas nama teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih kehadiran Ibunya di room ini, sehingga bisa menambah kejelasan ya dalam kami membekali diri kami untuk nanti menjadi diklat ya, diklat Cawas itu ya. Iya. Bapak Ibu, kita cukupkan sampai sini, kita berikan aplaus ya kepada Ibu Endah. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Ya. Bu, mari sama-sama ke kegiatan ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Ya semuanya ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih. Selamat beristirahat. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan semoga kita bisa menjalankan dengan baik, dan selamat mau Lebaran ya Bapak Ibu ya. Selamat Idul Fitri Bapak Ibu. Masih lama Pak. Biar semangat maksudnya. Terima kasih Bu Enda. Ya, saya izin lihat ya. Sekian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua ya. Terima kasih Bu Enda. Yuk, dadah. Mohon izin lift ya. Izin live ya, Bapak Ibu. Iya, Bu Indah. Ini mah Bu Indah. Izin live ya Bapak Ibu.
Wah.